Ini pakai AC nggak sih, Gus? Pakai. Kok hawanya panas ya? Mungkin ilmunya, Gus. Sini nyaman. Saya dingin. Enggak wallahi. Saya rasa panas loh. Padahal AC ya. Iya, ini sudah paling dingin. Dingin. Gimana kalau kita rukyah dulu, Pak Nur? Kayaknya Gus Idris ini sakit ini kena hantaman dukun santetnya itu deh. Iya. Kayaknya kayak gitu deh. Allah. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat selesai, segera bisa disadarkan dukunnya. Ini siapa dukunnya itu, Gus? Kumbang Sudrajat. Kumbang Sudrajat. Beliau ini apa sih, Gus? Gimana? Beliau ini apa? Melakukan apa beliau ini? Dukun santet yang kayak gimana? Oh, beliau nih kelebihannya beliau. Heeh. Beliau ini mempunyai ilmu pemecah raga, Bos. Bisa jadi banyak gitu tah? Iya, raga bukan tubuh halus tapi raga. Itu kelebihannya beliau. Tapi dia itu bisa jadi 2, jadi 3 gitu tah? Iya. Siap. Siap. Iya. Betul. Sampai di sini sudah disiapin pedang juga. Sudah disiapkan pedang. Sini, Bib. Iya. Sini, Bib. Langsung boleh kata langsung kata. Oh, langsung ke atas saya. Oh, langsung. Duduk sini. Iya, waktu salap itu masih kecil, Bib. Semuanya sehat, Ge? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Bang Rat di tanah? Alhamdulillah sehat. Gus Idrisnya? Ya, alhamdulillah beliau sudah membaik. Insya Allah. Saya mau bawa oleh-oleh, ambilin dulu dong sayang. Panggilin Mas Jani. Suruh bawain Mas Jani sama Mas itu bawain paketnya ke sini. Siap. Ya, siap. Duduk Cinta. Duduk. Siap. Oke, siap. Langsung ke atas saja. Siap. Siap. Ya sudah, kita naik ke atas. Lihat Gus Idris yang lagi sakit. Insya Allah. Ya, saya izin ke atas dulu ya, Bib ya. Betul. Naik. Sehat, semangat. Alhamdulillah, semangat. Itu yang perlu. Abang juga harus semangat. Siap. Jangan gampang emosi. Gitu. Siap. Ojo nesuan.
Tapi kalau didolimi atau ada yang menghina agama kita, ajar. itu Ya, tempur. Kalau agama dihina ya tempur. ya Habib. Mantap. Pak Nur sama santri dipanggil ya, suruh ke sini ya. Pak Nur sama santri. Nggih. Hmm? Iya. Sini. Sama panggilkan Pak Nur, Mas Jani suruh sini. Nanti saya naik ke atas nggak berani naik. Kegiatannya kalau sore seperti ini apa di sini, Bang Radit? Ya kayak gini aja Gus. Nanti malam biasanya. Oh malam. Jumat, Sabtu malam Minggu, malam Senin. Mm-mm. Jarang. Oke siap. Untuk ngaji santrinya, Bu? Ngaji santri hari apa? Saya baru datang juga ini. Bikin lagi santri ngaji. Dibawa ya? Hah? Oh, dibawa. Sama Nur. Salaman dulu. Baik. Ngajinya di sini apa, Kang? Ngajinya apa katanya? Darul Al-Quran. Darul Quran. Usmani. Al-Qurannya Imam Hafiz sama tajwid. Fokusnya ke Al-Quran dari Gusnya sendiri. Jam berapa mulainya? Setelah wirid Isya biasanya. Terus kalau subuh? Kalau subuh setelah wirid latif biasanya setoran hafalan. Karena hafalan itu yang paling bagus itu biasanya antaranya jam 3 sampai subuh, terus nanti setelah selesai subuh biasanya seperti itu. Kalau nanti di waktu itu duhur sama asarnya diisi apa biasanya? Kalau zuhur sama asar wirid masing-masing. Terus Oke pun kita nengok ke atas dulu, nengok ke Sitris dulu yang lagi sakit nggih. Bib, saya izin ke atas dulu ya Bib ya. Silakan. Nggih. Assalamualaikum Bib. Salam. Moga Pak Nur ikut saya. Paket rukiahnya udah dibawa, pak madunya udah dibawa. Sudah. dipotong lagi, Gus. Iya. Ini namanya siapa? Ikmah. Subhanallah. Cantik ya. Subhanallah. Assalamualaikum. Salim. 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 Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mi, bantunya nih. Pak Nur sini, Pak Nur. Monggo nih, kursi nih Pak Nur. Apa namanya? Madu saya bawa sini, sayang. Gimana keadaannya, Gus?
Alhamdulillah sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Sudah bisa tempur. Oh siap, Oke, siap. siap sekarang. Kalau untuk tempur ini, bantu saya ngelawan Joko Arek. Insya Allah, Insya Allah, Siap untuk bantu ngelawan si Badut Merah. Insya Allah siap. Tapi jauh ya Blitar ya. Keluar kota sih nunggu fit dulu. Masih fokus di sini dulu ya. Iya. Tapi kalau deket-deket sini, jenengan bantu saya dulu. Kumbang Sudrajat ini dimusnahkan. Baru Badut Merah dan siapa itu? Arek, Joko Arek ajar. Siap. Kalau saya tujuannya ke sini utamanya untuk menengok beliau yang sakit supaya lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh lah. Sudah siap untuk bertarung lah melawan kedaliman. Insya Allah. Ini berarti nanti siap tempur lagi sama. Insya Allah siap. Siap hadir ya? Alhamdulillah siap. Siap. Ratakan. Siap. Nanti selesai, kalau udah selesai terus bantu saya ya. Siap. Oh ya Gus, saya ini bawa apa namanya ini khusus dari saya nih Gus. Kalau Pak Mas Karyo kan apa namanya ngasihnya kan jam tangan. Kalau saya ngasihnya paket ruqyah saja nih Gus. Untuk panjenengan. Nanti yang ini dibuat mandi beliau ya. Ini daun bidara. Ini garamnya untuk mandi, terus nanti diminum kunirnya sama madu ya. Nanti disiapkan ditaruh di kelapa muda gitu. Nanti dibakarkan di Gusnya terus nanti diminumkan. Masih ngantuk? Iya, kurang tidur ini kayak Gus. Enggak, kalau sore-sore gini ada ngantuknya itu berarti ada hantaman sihirnya juga. Sepertinya gitu. Karena setahu saya kalau ada ngantuk-ngantuknya menjelang sore kayak gitu berarti ada hantaman dari sihirnya juga kayak gitu. Betul. Ini pakai AC nggak sih Gus? Pakai. Tapi kok hawanya panas ya? Ya ini ada sihirnya. Mungkin ilmunya Gus. Sihirnya mungkin Gus. Biasanya dingin. Enggak wallahi, saya rasa panas loh. Padahal AC ya. Iya, artinya sudah paling dingin tuh. Ini dingin. Gimana kalau kita ruqyah dulu Pak Nur? Kayaknya Gus Idris ini sakit ini kena hantaman dukun santetnya itu deh. Iya. Kayaknya kayak gitu deh. Nanti santri bantu itu ya. Sholawat Jibril ya, biar lebih Gus Idris kan udah kuat, cuman kita bantu pakai 2 biar lebih kuat lagi kayak gitu. Insya Allah. Ini hitungannya udah berapa hari sakitnya itu? 5 hari. Dari mulai Mas Karyo sebelum datang ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya sudah 5 hari. Sudah 5 hari ini. Insya Allah. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat selesai, segera bisa disadarkan dukunya. Ini siapa dukunya itu Gus? Kumbang Sudrajat. Kumbang Mbah Sudrajat. Sudrajat. Beliau ini apa sih Gus? Gimana? Beliau ini apa? Melakukan apa beliau ini? Dukun santet yang kayak gimana? Oh, beliau nih kelebihannya beliau. Heeh. Beliau ini mempunyai ilmu pemecah raga, Gus. Bisa jadi banyak gitu tah? Iya, raga bukan tubuh halus tapi raga. Itu kelebihannya beliau. Jadi dia itu bisa jadi 2, jadi 3 gitu tah? Iya. Jadi kayak nenek siluman itu Iya, tah? hampir sama dengan nenek siluman. Itu punya ilmu pemecah raga dan semua mantra-mantra Jawa, ilmu apa aja Jawa, ilmu hitam dia hafal rapalnya. Hafal mantranya. Nggak ada satupun ilmu Jawa yang dia nggak hafal. Ilmu hitam ya. Nggak ada satupun yang nggak hafal. Semua hafal. Itu langka, bukan seperti itu, Gus. Jadi ilmu hitam apapun beliau menguasai dengan sempurna. Kan kadang ada dukun itu yang cuma rawa rontek tapi nggak sempurna gitu. Tapi ini beliau sempurna sekali. Rapalnya, mantranya, ilmu apa aja ilmu hitam dia tahu.
Oh iya Pak Nur, kita kan ada itu tasbih dari kayu wali kungkun yang biasanya tadi Pak Herman pakai tuh kalungnya tadi hitam. Oh, Ada. Hahaha. Walaupun saya tidak bisa bantu apa-apa, saya tak coba ngasih media sarana saya nggih untuk panjenengan. Karena kayak saya kan juga pernah nih kan tarung sama nenek siluman itu kan. Nah, nenek siluman itu ilmunya juga hampir sama kayak gitu tuh Gus. Jadi dia itu bisa belah raga itu, bahkan pernah jadi 7 waktu itu. Saya kan disekap sampai 1 bulan itu, sampai 1 bulan saya. Salah satunya waktu itu kan alhamdulillah itu bisa dikalahkan itu dengan tongkat wali kungkun itu. Heeh. Tapi saya juga ada kayunya yang sudah saya buat tasbih itu. Nanti saya kasihkan ke jenengan lah insya Allah. Semakin dibuat wiritan itu powernya semakin kuat, apalagi diistimewakan sholawat, ismudat, terus dikil saman, itu semakin kuat lagi. Terus nanti kalau dibuat dikir itu lebih kayunya itu semakin lama malah tambah semakin hitam itu, insya Allah. Nggih, sabar Gus. Saling mendoakan saja. Semoga bisa segera dengan media belum bisa ya. Insya Allah nanti saya terjun langsung lah, insya Allah. Cuman kalau masalah saya juga di sana tidak begitu rumit. Karena takutnya kalau saya tinggal lama, padepokan saya itu kan, pondok saya itu kan sering diserang. Sering diserang. Kemarin ada Joker Ganas itu yang salah paham juga sampai pecah. Terus Joko Arek kan kayak gitu. Ini usul aja. Bapak Gus. Jungkring. Gimana? Kalau satu-satu kita selesaikan bersama pasti kan cepat. Misalkan di Malang ini Kumbang Sudrajat bareng-bareng. Kan cepat selesai, baru kita ke Blitar bareng-bareng. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Sebab saya setiap melakukan sesuatu itu tidak asal-asalan Gus gitu. Jadi saya itu harus benar-benar ada perintah kayak gitu, ada isyarah, ya petunjuk yang memang harus saya lakukan kayak gitu. Ya nanti saya tak sholat istikharah dulu, saya keluar dulu sebentar. Kalau memang diizinkan, kalau memang saya diperbolehkan untuk melakukannya, insya Allah saya lakukan kayak gitu. Karena terkadang ada sesuatu hal yang kita anggap baik ternyata itu tidak baik, kita anggap tidak baik ternyata itu yang terbaik kayak gitu. Karena Allah itu penuh dengan rahasia lah gitu, ada rahasia-rahasia di balik rahasia gitu, insya Allah. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat mendukung dan mensupport itu, dan insya Allah saya akan berusaha untuk membantu sebisa saya, semaksimal saya itu. Dan yakin insya Allah walaupun raga saya tidak membantu, tetapi batiniah saya terus tersambung dengan tempat ini insya Allah. Dan kalau bisa juga nanti ya saya sih berharap bisa langsung bantu lah insya Allah. Ya. Langsung nanti bisa membantu. Ya, cepat selesai lah. Iya. Terkadang kita mengharapkan ketika menghadapi sebuah cobaan inginnya cepat selesai. Tetapi kadang-kadang Allah berkehendak lain untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keimanan kita gitu. Jadi yang terpenting ya kita terus berjuang. Kalau masalah hasilnya itu kan kita pasrahkan kepada Allah. Jadi yang dilihat Allah itu kan bukan hasilnya, bukan menang atau kalahnya gitu, tapi perjuangannya kita gitu. Tapi insya Allah lah, insya Allah. Yang jelas saya tujuannya ke sini karena beliau sakit, jadi saya datang ke sini tujuannya untuk mendoakan beliau dan menyambungkan tali silaturahmi. Karena saya sendiri kalau lagi sakit itu ditengok oleh saudara, oleh tetangga itu seperti obat itu. Ya. Makanya saya sering merasakan seperti itu, sehingga ketika beliau sakit ya saya tidak memikirkan apapun, yang penting beliau cepat sembuh itu aja. Kalau beliau sudah benar-benar sembuh, monggo kita bantai bersama, silahkan, siap insya Allah. Nanti tergantung bagaimana isyarahnya, bagaimana yang terbaik saja insya Allah. Saya kasihan sama Bang Radit ini Gus. Semenjak ditinggal Mas Karyo kan, beliau sendiri berjuang sendiri melawan Kumbang Sudrajat. Belum lagi saya belum boleh. Oh
Nanti kan belum pulih, Gus. kalau Ya, diizinkan nanti saya isi dengan asmasir lah. Siap. Ya walaupun bagaimanapun yang terpenting kita itu sabar gitu. Karena setiap ujian itu yang penting kita sabar dan sholat. Nanti saya izin untuk mengasma panjenengan. Siap. Ada beberapa ilmu dan amalan yang nanti saya berikan ke jenengan. Ya semoga saja itu bisa menjadi sarana untuk menjadi penguat tauhid dan batinnya panjenengan. Oke. Ini ada kalung saya ini, Gus. Wah, itu mau saya kasih. Tapi kalau sampean pakai ini nanti dikatakan dukun lagi, Gus. Insya Allah nanti ada khusus tapi digembleng dulu. Kalau siap, kalau panjenengan ketika dikasih harus digembleng dulu. Kalau Gus Idris kan sudah ada syaratnya. Saya memegang tasbih ini ada syaratnya dari Muqaddam Tarekah Tijaniyah. Jadi tidak hanya sekedar memegang tasbih saja seperti itu. Dan ini tasbih ini terkhusus dari salah satu makom tua namanya makom Sunan Bungkuk di Perbatasan Tulungagung Blitar. Itu ada kayunya yang sudah mati, itu mati ngorak gitu loh, mati sendiri, tidak dimatikan, tidak sedang tumbuh berdiri ditebang itu enggak, tapi mati sendiri. Dan itu saya mahari, akhirnya terus sempat saya asma beberapa waktu, terus saya asapi, terus akhirnya saya buatlah tasbih ini. Dan ini spesial saya kasihkan ke jenengan, semoga bisa bermanfaat karena saya sendiri pernah bertarung ya dengan dukun santet ya, nenek siluman waktu itu sampai ya beberapa waktu lah lamanya. Dan waktu itu juga warga saya pun juga sempat kebingungan karena saya sempat disekap itu, dan beliau pun juga mampu membelah raga, pernah jadi 3 jadi 7 dan sebagainya. Ini saya kasihkan ke jenengan, semoga saja media ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa panjenengan gunakan untuk melawan dukun Sudrajat itu. Kumbang Sudrajat. Kalau saya rasakan energinya sangat apa ya, hitam ya, sangat hitam, itu sangat pekat. Dan masya Allah ya, di tempat ini pun saya agak anu loh, apa namanya? Panasnya itu panas semeromong gitu loh, semeromong kayak gitu, semeromong gitu loh. Masya Allah, sampai ke tempat ini loh. Ya pantesan aja kalau beliau jatuh di kasur sampai berdarah kayak gitu. Ya pantas aja. Karena apa? Karena benturannya sampai di tempat ini loh. Kayak gitu. Jadi ini harus dilawan dengan yang panas, itu harus dilawan dengan yang dingin. Apa itu yang dingin? Sholawat. Jadi yang pertama nanti saya minta Gus Idris untuk mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali, terus zikir ismudat Allah dikul saman Allahu Allah itu, insyaallah manfaat. Monggo Gus, barakallah. Diterima, siap. Dipakai buat kalung aja bagus, Gus. Langsung pakai ya. Iya. Jangan ada yang ngatain saya dukun. Ya. Wah. Sarana ya. Siap. Untuk nyambung pada Sang Pencipta. Insyaallah. Ini kita bisa menyebut nama beliau langsung. Insyaallah. Selama ini kan kita sering lupa daripada mengingat Allah, sering lalai daripada menyebut nama Allah. Lah dengan kali ini kan insyaallah lebih nyambung kedekatan kita kepada Allah Rabbul Alamin, insyaallah. Amin. Terima kasih Gus, jazakallahu khair. Barakallah. Terus lanjutkan perjuangan apapun resikonya. Setiap perjuangan pasti ada rintangan, pasti akan ada cobaan. Yang penting niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama jenengan kenal dengan dukun ini? Terus awal-awal kenalan itu bagaimana? Awal mula kenal itu saya diundang oleh calon kades. Calon kades? Calon kades ingin. Wah, berarti sampai masalah tentang pejabat juga ini ya? Iya, calon kades itu ingin nyalon gitu Bos. Jadi minta backing lah ini. Berawal dari situ. Kok tiba-tiba 2 orang ini mencurigakan yang undang saya yang calon kades ini, kok kayak apa rela tega membuat lumpuh mertuanya, orang tuanya demi warisan. Sampai lumpuh itu kemarin itu. Sampai juga itu lumpuh ya, kemarin itu. Mungkin rentetannya ada dari situ mungkin, Gus. Di situ awalnya. Kemudian merentet ketemulah Kumbang Sudrajat itu. Gurunya daripada yang undang saya itu, istrinya calon kades.
Panjang, materinya panjang sekali. Sempet tarung Sama siapa? sama Kumbang Derajat dengan panjenengan itu. Oh, berkali-kali, Mas. Berkali-kali. Kalah menang jenengan. Kalah menang. Kalah menang. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Dia ilmu hitam apa aja dia tahu. Makanya saya paling nggak seneng kalau masalah tentang pejabat itu. No, saya. Mending saya orang-orang apa ya? Orang-orang biasa kayak gitu loh, masyarakat bawah itu saya lebih seneng kayak gitu. Karena semakin apa ya? Semakin kita itu ikut di dunia politik itu semakin beresiko kayak gitu. Beresiko. Masya Allah. Terus akhirnya gimana nih Gus? Sampai saat ini mereka masih terus menyebarkan kemusyrikan. Tambah merajalela, tambah menyebarkan ajaran-ajaran dari wilayah ke wilayah, dari pelosok ke pelosok. Bahkan Mama sekali juga bikin muntah darah berkali-kali. Waduh, saya jadi serba salah ini kalau saya tidak bantu ini saudara kita ini yang berjuang lagi ada masalah. Saya bantu, saya ini kan tujuannya ke sini hanya untuk silaturahmi karena Gus Idris sakit nih. Coba nanti saya minta petunjuk dulu lah kayak gitu, karena setiap saya melakukan sesuatu itu tidak bisa sak karepe saya dhewe gitu. Saya minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berjalan berapa lama dari panjenengan Apa itu? mulai taruh sama dukun santet? Sebulan kurang lebih. 1 bulan. 1 bulan belum kelar. Masya Allah. Saya dulu sama nenek siluman itu berapa lama itu ya dulu ya? 1 bulanan ya. Wah ini sudah hampir 1 bulan lebih loh ini. Terlama ini nanti. Lama Gus, lama. Dan anehnya juga itu kalau ilmunya dicabut, dia bangkit lagi, Gus. Wah ini berarti punya ilmu rawa rontak ini ya. Nah itu. Dia punya ilmu. Kalau gitu jenengan itu dulu Gus. Sowan ke makam gantung dulu Gus. Ke sana nanti sekalian ke jenengan kalian. Nah ini ditinggal makin merajalela nanti Gus. Masa Bang Adi tinggal sendirian? Ada salah satu kiai di Nganjuk itu yang ketika ini ada orang yang mempunyai ilmu seperti ini, beliau bisa mencabut. Kalau kita mau mencabut ilmu yang seperti ini, itu nanti ada amalannya khusus yang beliau berikan. Namanya itu asmasir. Seperti itu. Gus Samsudin sudah lihat video apa Belum yang saya. menyebut nama sampean, menantang. Nyebut nama saya? Iya. Dan dia Wah, berani-beraninya ya Sumpah nyebut serapah. nama saya ya. Saya jadi jenengan akan gregetan ini. ditumbangkan. Sumpah serapah dia jenengan akan ditumbangkan itu. Nyebut nama saya ya. Iya. Ambilin pedang saya dong. Enggak ambilin tokat saya nih. Mbak sini, tak selesaikannya. Saya kalau sudah nyebut nama saya itu. Bang Radit, yang itu si Kumbang Derajat nyebut Gus Samsudin itu. Jangankan dukun santet ya nyebut nama saya. Mama sekalian nyebut nama saya aja tak libas kok. Iya, siapa aja yang nyebut nama saya tak libas sekarang. Ini kok berani-berani nyebut nama saya ini. Nyebut nama saya langsung. Iya, sudah ditonton 600.000 orang yang nonton. Nyebut nama saya. Iya Gus, bentar. Nih masih loading jaringannya. Ini. Wow, bangsat dia. Wah, belum tahu saya dia. Yang pertama. Wah, ini mah. Jelas loh ya, jelas namanya. Saya dipanggil yang pertama ya. Pertama kali. Nama pertama kali, Gus. Dan ini sudah ditonton 600.000 orang. Gus. Gimana Gus? Wah, Sinyalnya itu susah. nyebut nama saya orang ini. Enggak bisa diam, harus harus ada ikut andil. Tapi saya lihat dari mukanya ini saya ngeliat gendruwo loh. Enggak serius. Radit tanah tak tantang kuele tak tatekno sapi guling. mau dijadikan sapi guling. Kumbang Sudrajat. Oh, namanya Kumbang Sudrajat. Nantang para guru spiritual. Yaiku Wah, nantang saya dia. Samsudin. Wani tenan tambah aku wong iki. Ajak bacokan lho iki. Kostomi. Sing terakhir yaiku wong sombong dhewe jari sakti. Radit tanah tak tantang kuele tak tatekno sapi. Nah, di tanah ini ya. Iya. Iya.
Oh, siap. Kita moncot berkali-kali nih ya kita. Hajare orang ini. Dukun sakti Mandraguna. Ini nih, lihat nih. Tantang para guru Siti Dukunya ini nih. yaiku Gus Samsudin Mamas Aryo. Ini pas dapat video ini di mana ini? Gimana ceritanya bisa dapat video ini? Jadi dia punya murid namanya Nirmala, istri Salon Kades itu. Jadi yang tahu tentang dunia teknologi YouTube kan dia itu Nirmala. Kalau Kuma Sudrajat ini gaptek Gus, gak ngerti. Dukunya tatoan ya sini-sini ya, kanan kiri ya. Pedut tato tadi belakang, Gus. Belakang punggung juga patahnya. Dukun santet bangsat dia. Kalung-kalungnya itu banyak Belum tahu saya dia. Ini dia punya ilmu, Gus. Ini versinya dia ya. Santet apa yang dipakai kalung ini adalah leluhur, apa tulangnya leluhur zaman dulu. Oh ini tulang-tulang ini ya? Iya, tulangnya Saya ngelihatnya leluhurnya. sih genderuwo Kepala ini, suku. bukan orang ini. Ini manusia sudah dikuasai sama setan kalau ini mah. Sudah menyatu nih. Emang kok malah ganteng tuh Gus? Iya nggak? Malah keren nggak? pakai kalungnya. Kelihatan mengerikan nggak sih? Jangan disamakan dengan ini. Tapi kayaknya harus kayak gitu Gus, biar kelihatan sangarnya Gus. Ya, siap. Jadi itu terlalu feminim loh. Wah bangsa dia belum tahu saya dia. Dukun santet kok mau kemelar sama saya? Tak suruh nyari dukun santet yang paling sakti, tak suruh nyantet saya. Ini kayak gimana tuh ilmu santetnya ini? Kok sombongnya setengah mati itu. Masya Allah. Tandangi di sini ya, kayak gini. Siap. Saya siap duluan Gus, sebelum jenengan. Oke siap. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini loh kadang-kadang kita gitu nggak paham ya. Jadi karena kita itu sering mempertontonkan melawan dukun santet, akhirnya dukun santet itu pada marah. Terus akhirnya ya pasti nantang-nantang kita kayak gini. Ini loh yang kadang nggak dipahami orang. Dipikir kalau cuman apa ya, dikatakan settingan, dikatakan apa namanya cuman hiburan. Loh kalau terus ditantang dukun santet beneran gitu, siapa yang tanggung jawab? Ya, Coba kalau kita. kalau kosongan terus tiba-tiba di perutnya diisi guling, paku, apa mercon apa gitu, apa diisi drum itu kayak gimana coba? Kan nggak bisa buat main-main ini. Masya Allah. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Bisa dibiarkan dia. Ini kalau belum matanya tak tojus pakai ini belum mulutnya ini tak tapuk ngetokat ini baru diam nanti. Pasti dia makin sumbar kalau jenengan yang dipanggil di sini terus datang menemui dia. Sumbar pasti dia. Berarti ngira jenengan nggak Loh, berani. kok saya dipanggil yang pertama ya? Yang Bukan pertama jenengan kali. ya? Nggak tahu. Kan sudah berhadapan dengan saya. Oh, sudah berhadapan sama jenengan tadi ini. Sudah berkali-kali itu. Waduh. Mamas Karyo. Jangan sampai ilmu hikmah jangan sampai diremehkan, Gus. Makanya itu kita Saya kemarin-kemarin sempat diem kalau ilmu hikmah itu diremehkan, tapi kalau sekarang wah, no. Saya sama sekali tidak terima kalau ilmu hikmah yang diremehkan. Ilmu hikmahnya sudah dipakai leluhur kita loh untuk berjuang memerdekakan bangsa kita loh, bukan main-main loh. Jadi jangan meremehkan ilmu hikmah. Kalau kita yang diremehkan tidak apa-apa lah. Tapi kalau ilmu hikmahnya janganlah. Nah ini kalau saya sudah dari dulu bilang, ada orang punya ilmu santet setinggi apapun santet saya kayak gitu. Sama sekali tidak mundur saya. Apalagi cuman ini si genderuwo ini. Ini kan genderuwo ini bukan orang ini. Coba dilihat ya. Coba dilihat. Ini bukan orang, ini genderuwo ini. jelas nggak? Kalau orang nggak kayak gitu. Matanya itu hitamnya nggak ada ini. Ya putih semua. Putih semua. Mata hitam nggak ada. Walah, kalau tulang itu makanannya jin itu kan sudah disampaikan bahwa jin itu makanya kan gondo. Bau-bauannya termasuk tulang ini. Tulang ini makanannya jin kayak gitu loh. Dan media untuk nyantet orang ya itu tulangnya leluhurnya itu. Wah, Langsung mati katanya kalau sudah tulang leluhurnya itu dipakai media untuk nyantet. coba matiin saya kalau bisa. Wah, kurang ajar. Ini berarti sakitnya Gus Idris dari sini ya. Iya. Ini hawa panas dari sini itu berarti ya lemparan dari Sumbang Derajat ini nanti cepat itu digarapnya ditaruh di baskom disiram-siramkan di sini ya. Siap. Disiram-siramkan di sini. Sini nggak bisa dibiarkan nih Pak Nur. Walaupun saya nanti masih ada urusan, insya Allah lah saya bantu dulu inilah ini. Masalah saya buat saya kecil itu. Yang ini kita selesaikan dulu lah, insya Allah saya bantu, insya Allah. Kalau jenengannya sudah bilang kayak gitu,
Saya sudah nggak bisa ini. Kapan berangkat ini? Wajib. Nah, Selesaikan sekarang ini. perhadapan berapa kali sama dia? Ada sekitar 5 kali. 5 kali. Kalah apa menang? Saya bertiga sama Bang Jogger, Bang Maskara semua muntah darah. Kemarin. Oh, Mas Karya tukang settingan ya, gimana bisa ngalahkan tah? Dan settingan karena juga aku juga ada situ Gus. Sabar Gus, kan udah damai. Wah iya. Oh, Mas Karya ini kayaknya perlu belajar dulu sama saya ini. Sudah jadi pancing-pancing lagi Gus, balik ke sini lagi nanti dia. Biarin balik. Memang saya pancing. Biar saya pancing biar kesini lagi. Masya Allah. Mama Karya muntah darah. Muntah darah. Terus sekarang kemana? Mungkin beliau udah balik atau belum muntah juga Gus. Menang aja belum kok pulang nih si bencong ini. Aduh. Gimana tah? Masya Katanya beliau Allah. ada acara penting nggak bisa ditunda. Atau jangan-jangan takut itu. Masya Allah. Ini korbannya sudah berapa orang berarti? Banyak. Termasuk Gus Idris jadi korban loh ini. Ini umurnya lebih dari 1 abad. Dia nyampein gitu sama saya kemarin. Setannya itu bukan orangnya itu mah. Setannya kalau manusia nggak mungkin bertahan 1 abad itu Bang. Setannya itu. Tentangnya ya. Kayak mak lampir itu berarti kan. Iya. Mas Dani, hajar juga ini ya. Hajar. Tugas kita itu nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya jelas merugikan orang, dukun santet, hajar. Ya. Sama Bang Radit nanti saya tak sama Gus Idris riadah dulu lah sebentar. Biar Gus Idris juga istirahat, biar nanti kita bantulah insya Allah. Insya Allah. Saya bantu insya Allah. Namanya dukun santet kok. Yang penting kita itu mencari ridha Allah gitu aja loh. Sudah sampai 1 bulan Gus. 1 bulan belum kelar nih. Dan terus ini juga banyak dukun-dukunnya di belakang Gus. Ratusan. Kamu itu berantem kok kalah terus tah. Ya, soalnya Malu-maluin ilmu hikmah iya, tah kau bukan niku. malu-maluin Gus. Tapi kan ini kan bertiga sama Mas Karyo, Bang Jogger semua muntah kecap Gus. Joker juga ya, tumbang ya. Tumbang. Jogger ganas tumbang. Kenapa kalian kok bisa tumbang, Pak Radit? 3 Ada orang loh. ada kekuatan goib Gus yang Sama 1 orang kalah 3 orang. enggak kemarin kita perang banyak dukun di situ. Panggil semua teman-temannya. Sempat kita kalahkan tapi tiba-tiba ada serangan goib yang membuat kita itu terpental semua Gus. Sampai kita muntah darah. Mama Skaryo juga ganas muntah darah semua Gus. Insya Allah saya tahu kelemahannya ini. Kalau orang kayak gini nih. Insya Allah saya paham ini cara untuk mengalahkan makhluk satu ini. Api jangan dilawan dengan api. Ketika melawan orang seperti ini jangan dengan kemarahan. Tapi dengan sholawat. Nah, itu nanti dingin. Sholawat bukan hanya sholawat. Sholawat yang disambungkan dengan ismudat nanti. Wah, Gus Idrisnya sudah kayaknya kena benturan lagi. Ini sudah anggap-anggap lagi tuh. Nah, ya itu gimana ini Gus? Kayaknya perlu tak kasih garam, tak kungkum, tak rendam dulu deh Gus Idris ini kayaknya. Iya. Biar ini loh, habis bertarung sama ini energi negatifnya tuh biar nggak nempel di badan. Iya, masih banyak efek-efeknya ini. Perlu ruat dulu ini. Masya Allah. Cocok nggak sih Gus pakai ini? Cocok ya? Sangar. Cocok ya sahabat-sahabat? Ganteng. Sangar. Jangan yang komen saya kayak dukun ya. Bukan, biar muncul aura hikmahnya itu loh, keramatnya gitu loh. Jangan ganteng-ganteng malah main biliar. Main biliar. Heran saya. Aduh. Ini kepiye tau ini Gus Idris ini. Aduh. Pelaku ilmu kan tuh ndek gua, ndek laut. Gitu loh, malah main biliar. Lihat orang cantik ilmunya tambar wes. Masya Allah. Tapi insya Allah saya bantulah. Bagaimanapun juga jenengan itu berjuang di dalam kebaikan. Namanya orang berjuang dalam kebaikan itu pasti akan banyak cobaannya. Ya berarti saya sampai di sini juga ini di kersane Gusti Allah lah untuk bantu panjenengan insya Allah. Menang atau kalah itu pikir belakangan. Yang terpenting kita ikhtiarkan lah, kita usahakan ini insya Allah. Oke, saya juga minta pendapat ini dari semua saudaraku subscriber lover ini pripun nggih. Saya tujuannya ke sini kan sebenarnya
untuk bersilaturahmi. Karena saya sendiri kalau sakit ditengok itu hati saya senang kayak obat. Makanya saya datang ke sini nengok beliau. Tapi setelah sampai di sini ternyata kemarin kan belum sempat cerita ya. Iya. Kalau ternyata hawa panas di sini tuh Idris sakit dan lain sebagainya, ternyata beliau ini ditantang sama Kumbang Sudrajat ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah nanti saya bantu Gus untuk ini Gus. Gimana Pak Nur? Saya merasakan memang agak beda ya. Ini ASI udah paling rendah. Paling rendah. Harusnya udah dingin ini. Apalagi Malang ini. Apalagi malam. Tapi nggak serius Pak Nur, saya di sini tuh ngerasa semromong loh. Bukan panas kayak di gedung itu, nggak semromong. Sampai ngerasa nggak Gus? Iya, nggak panas di sini. Hawanya memang betul. Terus nanti sampai tak rendam di air mengalir dulu lah. Yang mengatakan ini dan sihir ya, termasuk ulama yang dari Kota Wali. Iya, betul. Beliau punya ilmu kasyaf, beliau wali mengatakan ini murni sihir, jangan ke dokter. Wong saya baru datang masuk sini aja sudah semromong kayak gini kok. Kayak gitulah. Berarti menyerang jenengan itu bukan hanya menyerang di waktu jenengan bertarung di sana, tapi sampai di rumah panjenengan pun juga diserang di pondoknya sini. Tapi santri nggak ada yang kerasukan ya? Gimana Pak Radit selama ini ya, sampai yang mengkoordinir? Saat ini belum ada. Alhamdulillah. Belum ada, Gus. Ya jenengan sebagai kiainya, sebagai pengasuhnya ya harus kuat. Karena mempunyai anak itu bukan hanya sekedar mengurus secara zahir tapi juga batinnya. Setiap malam ya harus satu orang minimal dikirim Al-Fatihah 41 kali. Makanya nggak mudah jadi guru itu. 31 kali 41 sudah berapa nih gitu. Maka nggak mudah menjadi kiai, menjadi orang tua itu nggak mudah. Insyaallah. Oke, insyaallah saudaraku semuanya. Ya Pak Nur ya. Gimana menurut jenengan? Ini orang tua saya ini. Ya, intinya para ahli ilmu hikmah, ayo kalau kondisi seperti ini jangan sudah saling menyinggung hal-hal yang tidak baik. Kita harus bersatu padu bersama-sama ya. Walaupun dari jauh ya harus mendoakan dari jauh. Siap. Ya dari jauh. Siap. Kan semuanya bisa terjalin dengan baik. Amin Kita amin. mungkin akan membiarkan. Kalau kita punya saudara, keluarga, apalagi guru, beliau juga guru saya. Itu kalau terjadi seperti ini nggak akan mungkin diam. Bapak Nur kan juga sudah menjadi orang tua saya sudah lama juga di pondok. Apa yang Mbak Nur punya ya digunakanlah untuk membantu beliau ini gitu. Jadi kita membantu orang itu bukan karena kita itu mampu atau kita itu bisa. Tetapi memang tujuannya kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Malah ilmu hikmah itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi apapun keadaannya, ada orang minta tolong, ada orang membutuhkan, harus kita tolong kayak gitu loh. Nanti ketika saya masih ini, nanti saya melakukan pengobatan untuk Bang ini, untuk Gus Idris ini, sampean berdua maju dulu ya, Mas Jani ya. Saya tak fokus ke Gus Idrisnya. Percuma nanti kalau saya ke sana Gus Idrisnya masih belum enak badan kayak gitu. Tapi alhamdulillah udah kelihatan ganteng sangar sih. Siap main biliar lagi. Hah? Ya. Udah nggak usah main becat-becat lagi, bukan anak muda. Sudah anaknya banyak itu loh. Waktunya untuk tirakat. Iya, coba pegang Gus, coba pegang Gus. Nah, gitu loh Gus. Ini ya. Hei! Gusti Allah Pangeran. Ini masa kita bentak-bentak. Kan kita mau masuk ke orang harus mengikuti alur dulu. Tapi jangan kita ikut main. Ya nggak apa-apa sekali Ah. refreshing lah. Gus. Olahraganya kan itu Iya. kan olahraga. Olahraga. Dahinya kena sandat gini, siapa yang disalahin? Masih ke bawah arus. Nanti aja loh. Yes, saya tak ini dulu lah. Ya. Bantu Gus Idris dulu yang 3 maju dulu ya. Oke, siap. Lawan dulu ya. Saya tak sama Gus Idris dulu. Jangan diajak main biliar saya. Lihat orang cantik bisa pusing kepala saya malahan. Nggih. Istirahat dulu saya. Siap, saya berangkat dulu. Saya tak sama Gus Idris dulu. Saya mau rendam beliau dek air. Nanti setelah ini insyaallah saya minta petunjuk dulu dari Allah dan nanti insyaallah kita bantu untuk melawan. Sudah cuma bantuannya. Yang penting ho'oh tenan ojo nuswan. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.